Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Belajar Behavioristik dan Implikasinya dalam Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu pengertian teori belajar behavioristik. Behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behavioristik tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Dalam konsep behavioral, perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik menjelaskan, belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama, Edward Lee Tordick atau teori koneksionisme. Menurut Tordick, dasar dari belajar adalah trial and error atau secara aslinya disebut sebagai learning by selecting and connecting atau bahwa belajar itu terjadi dengan cara mencoba-coba atau membuat salah. Dalam eksperimen, Tordick mengajukan adanya 3 macam hukum yang sering disebut dengan hukum primer dalam belajar. Yang pertama yaitu hukum kesiapan atau law of readiness. Apabila suatu ikatan siap untuk berbuat, perbuatan itu memberikan kepuasan. Sebaliknya, apabila tidak siap, maka akan menimbulkan ketidakpuasan atau ketidaksenangan terganggu. Prinsip pertama teori koneksionisme adalah belajar suatu kegiatan membentuk asosiasi atau connection antara kesan panca indera dengan kecenderungan bertindak. Yang kedua yaitu hukum latihan. Artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dipakai dan akan semakin berkurang apabila tidak digunakan. Prinsip ini adalah koneksi antara kondisi yang merupakan perangsang dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena latihan-latihan, tetapi akan melemah bila koneksi antara keduanya tidak dilanjutkan atau dihentikan. Yang ketiga yaitu hukum akibat. Hukum akibat yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibat menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Hukum ini menunjuk pada makin kuat atau makin lemahnya koneksi sebagai hasil perbuatan. Suatu perbuatan yang disertai akibat menyenangkan cenderung dipertahankan dan lain kali akan diulangi. Sebaliknya, suatu perbuatan yang diakui akibat tidak menyenangkan cenderung dihentikan dan tidak akan hilang. Yang kedua yaitu teori belajar menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Yang ketiga yaitu teori belajar menurut Clark Hull. Clark Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun,
Dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction adalah penting dan menepati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Penguatan tingkah laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis. Yang keempat yaitu Edwin Guthrie atau kontiguitas. Kunci teori Guthrie terletak pada prinsip tunggal bahwa kontiguitas merupakan fondasi pembelajaran. Guthrie memandang perilaku sebagai gerakan daripada sebagai respon. Dalam pembedaan ini, ia mengartikan gerakan sebagai komponen unit respon yang lebih besar atau tindakan behavioral. Sejalan dengan itu, perilaku-perilaku terlatih dapat dipandang sebagai suatu respon kasar yang terdiri dari unit-unit gerakan yang lebih kecil. Yang kelima yaitu Burrhus Frederick atau Skinner atau peran conditioning. Skinner berpendapat bahwa untuk membentuk tingkah laku tertentu perlu diurutkan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen tingkah laku yang spesifik. Beberapa prinsip belajar Skinner antara lain: yang pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Yang kedua yaitu proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Yang ketiga, materi pelajaran digunakan sistem modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman, untuk itu lingkungan perlu diubah untuk menghindari adanya hukuman. Yang kelima, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang keenam, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel rasio reinforcer. Yang ketujuh, dalam pembelajaran digunakan pembentukan tingkah laku puncak yang diharapkan. Teori behavioristik tentang proses belajar. Behavioristik adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Timbulnya aliran ini disebabkan oleh adanya rasa tidak puas terhadap teori psikologi, daya, dan teori mental state. Hal ini karena aliran-aliran terdahulu hanya menekankan pada segi kesadaran saja. Pandangan dalam psikologi dan naturalisme. Timbulnya aliran baru ini, jiwa atau sensasi atau image, tidak dapat dinaturalisme melalui jiwa itu sendiri, karena sesungguhnya jiwa itu adalah respon psikologi. Aliran terdahulu memandang bahwa badan adalah sekunder, padahal sebenarnya justru menjadi titik tolak. Prinsip-prinsip belajar menurut pandangan teori behavioristik. Menurut Profesor D. Ratna Willis Dahar, MSc, terdapat beberapa prinsip yang melandasi teori belajar behavioristik. Di antaranya yang pertama, konsekuensi. Yang kedua, kesegeraan konsekuensi. Yang ketiga, pembentukan. Saya Wulandari akan menjelaskan tentang materi implikasi teori behavioristik dalam pendidikan agama Islam. Implikasi teori behavioristik pada pelajaran, ada beberapa hal yang dilakukan oleh guru PAI, yaitu yang pertama, desain pembelajaran dibuat yang menarik. Pembelajaran PAI dirancang sedemikian rupa menggunakan berbagai metode ajar supaya siswa merasa senang, enjoy dengan pembelajaran. Adapun metode ajar yang digunakan berupa marketplace, diskusi, presentasi, dan investigasi kelompok. Metode-metode yang diterapkan pada setiap pembelajaran itu tergantung tema yang akan diberikan.
Adapun tahapan dalam membuat desain pembelajaran yang menarik. Nah, yang pertama, pada saat diskusi kelompok, guru hanya diam dan memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyampaikan pendapat, sehingga siswa lebih interaktif. Menarik. Nah, yang pertama, pada saat diskusi kelompok, guru hanya diam dan memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyampaikan pendapat, sehingga siswa lebih interaktif. Yang kedua, pada saat menjelaskan materi, guru menyelipkan lelucon, sehingga sesekali siswa tertawa. Yang ketiga, penjelasan materi diselipkan bahasa Inggris. Bukan hanya bahasa Inggris saja, bahasa sehari-hari kita, supaya siswa tidak bosan dalam pembelajaran dan akan senang. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran. Nah, dalam media pembelajaran PAI bisa menggunakan LCD, selanjutnya PowerPoint yang ditampilkan, yang bertujuan untuk memberikan stimulus kepada anak didik sehingga proses transfer ilmu terkesan tidak membosankan. Yang kedua, selain desain pembelajaran yang menarik, yaitu pemberian tugas secara kontinu. Sebagai contohnya dalam pembelajaran peserta didik diberi tugas kultum pada tema sabar, ikhlas, dan utang. Nah, materi kultum yang disampaikan oleh siswa itu bersikap melengkapi dan tidak boleh sama dengan yang lain. Nah, tugas kultum yang diberikan merupakan tugas yang memberikan dampak positif dan akan memberikan banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Nah, stimulus-stimulus yang diberikan kepada siswa melalui pembelajaran PAI ini agar mampu memberikan respon positif, sehingga respon tersebut memberikan rangsangan kepada siswa menjadi lebih interaktif dalam diskusi dan memberikan kesadaran diri melalui kultum yang disampaikan oleh temannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.